Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan pembunuhan ayah dan anak diracun di Blora, Jawa Tengah, sudah terhubung dengan kami, AKP Slamet, Kasat Reskrim Polres Blora. Selamat siang, Pak Slamet. Selamat siang, Mas Reza. Ya, Pak Slamet, apa sebetulnya motif utama ini pelaku meracuni korban, Pak? Kalau dari keterangan tersangka pada saat kami lakukan pemeriksaan, jadi intinya dia sakit hati atas ucapan-ucapan dan perlakuan dari keluarga korban. Baik, sakit hati dari ucapan keluarga korban, apa kata-kata yang diucapkan dan sebetulnya apa hubungan pelaku dan juga korban ini, Pak? Ya, perlu kami jelaskan bahwa kata-kata yang diucapkan antara lain bahwa si pelaku ini di keluarga korban maupun pihak mertua itu dianggap orang yang tidak punya. Jadi tidak membawa apa-apa menikahi adik dari istri korban. Dan juga ada kegiatan masalah pembelian pohon jati. Dari tersangka akan membeli pohon jati milik mertua, tapi dari korban ditebangi semua dan disumbangkan ke salah satu musola di sana. Dan juga ada kegiatan lagi, si tersangka akan membeli sebagian sawah milik mertua. Pada saat itu sudah mendatangkan perangkat desa untuk melakukan pengukuran, yang awalnya akan membeli di bagian sebelah utara, tapi pada saat akan dilakukan pengukuran oleh mertua dan si korban diberi di bagian selatan. Jadi pihak tersangka ini merasa sakit hati atas ucapan maupun sesuatu yang dilakukan oleh pihak keluarga korban demikian. Baik, Pak Slamet, untuk mengkonfirmasi kembali, berarti hubungan pelaku dan korban ini saudara, betul Pak? Iya betul. Jadi tersangka adalah istri dari istrinya adik korban. Jadi korban dengan tersangka ini sama-sama menikah dengan dari mertua yang tadi saya sampaikan itu. Anak dari mertua yang saya sampaikan tadi. Baik, Pak Slamet, kalau dikatakan pelaku ini dendam, apakah pelaku ini sudah merencanakan aksinya sejak lama, Pak? Kalau perencanaan itu tidak lama, jadi pagi hari Jumat itu, ini keterangan dari tersangka dan kami pun tidak sepenuhnya mempercayai apa yang disampaikan oleh tersangka. Kami pun akan melakukan penyelidikan, baik melakukan pemeriksaan saksi-saksi maupun barang bukti dan alat bukti yang lain yang ada di TKP maupun kemarin yang dilakukan oleh tim dari Bidokes Polda Jawa Tengah itu. Jadi pagi hari itu dari pengakuan dari tersangka, dia sudah mempersiapkan membeli berupa apotas dan cairan obat tikus. Jadi kedua obat itu dicampur, kalau apotasnya itu digerus sampai lembut, terus dicampur, dimasukkan dalam botol ukuran 600 ml, dicampurkan di dalamnya. Terus yang bersangkutan, si tersangka ini berangkat menuju rumah korban. Kebetulan rumah korban dalam keadaan kosong. Karena si korban pergi keluar, istri juga ada hajatan di tetangga, dan anak pergi mengaji. Baik, apakah pelaku ini juga melakukan aksinya sendiri, Pak? Apakah dibantu dengan orang lain dan apakah ada kemungkinan tersangka lain? Kalau dari hasil keterangan dan pemeriksaan saksi-saksi, untuk tindakan yang dilakukan tersangka adalah sendirian dia. Dia sendirian, tidak ada minta bantuan ke orang atau teman yang lain demikian. Baik, terakhir Pak Slamet, dari hasil penyelidikan sementara, zat apa yang terkandung dalam minuman yang diminum oleh para korban ini, Pak? Kalau kemarin keterangan sementara dari tim Dokes itu adanya zat toksik. Jadi dari organ tubuh korban ini, kedua korban dibawa ke lapor Polda Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan secara toksikologi forensik. Jadi kami pun masih menunggu hasilnya tersebut. Demikian.
Baik, terima kasih AKP Slamet, Kasat Reskrim Polres Blora, Jawa Tengah. Selamat siang, selamat bertugas kembali Pak.